Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sandi Rizani, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Malang tahun 2022 angkatan 2. Hari ini Selasa 13 Desember 2022 akan melakukan UKIN. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya minta tolong ketua kelas ya untuk pimpin doa ke depan. Pada Adli dipersilakan. Istidadan. Ihtiraman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'tiqadan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukmah. Du'aan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni amin. Terima kasih banyak Adli dan teman-teman yang lainnya. Hari ini kita akan melakukan proses presentasi. Setelah Rabu kemarin kalian uji coba mulai dari pembuatan roket air, uji coba, hari ini kita akan presentasi hasil. Jadi nanti masing-masing kalian dari kelompoknya ada perwakilannya ke depan untuk mempresentasikan video hasil dari perakitan roket air sampai dengan pada tahap uji coba. Apa yang harus kalian presentasikan? Coba deh dibuka Google Classroom-nya. Dilihat Google Classroom-nya, di sana saya sudah menempatkan sebuah LKPD terkait dengan materi hukum 3 Newton, hukum 2 Newton, hukum 1 Newton. Di sana juga saya sematkan untuk kalian beberapa laporan terkait dengan gimana proses penilaian yang saya lakukan. Penilaiannya akan saya ajak kalian untuk penilaian berbasis online, real time. Saya akan pakai HP saya nanti, saya akan lihat kalian, keaktifan kalian, kerjasama kalian, sampai hasil produk yang kalian presentasikan hari ini. Sudah dibuka? Sudah dibuka? Oke, coba saya cek dulu Google Classroom-nya Ella ya. Coba lah, lihatlah. Oke, sedang loading. LKPD-nya yang di bagian sini lah, di bagian hukum Newton lah. Oke, sebentar. Classwork. Di sini ada Newton Laws. Nah, ini dia. Di sini ya, lah. Coba ya lah nanti lihat sendiri. Sudah terlihat? Jadi nanti hari ini penilaiannya objektif ya, real time, melalui aplikasi yang saya buat yang ada di Google Classroom. Saya pakai HP saya, keaktifan kalian, kemudian kerja sama tim kalian, sampai ketika nanti diskusi kalian aktif dalam diskusi menjadi bahan penilaian saya juga. Bisa dipahami seperti itu? Oke, tapi sebelumnya saya absensi dulu ya. Coba perhatikan ke depan. Saya akan buka Smart MP, sebuah learning management system punya Madrasah Pembangunan yang kita create sendiri. Yang ini adalah sebuah aplikasi yang kita gunakan secara internal ya. Learning management system punya MP sendiri. Oke, yang pertama Adi Rafa Muntas ada? Afik ada? Aisyah ada? Ada. Alaina Syarifah? Fadil? Oke. Ada juga. Oke, yang nggak hadir siapa ya? Oh, Hanandia Mirza nggak kemana ya Hanandia Mirza ya? Izin ya? Oke, izin berarti ya. Yang lainnya hadir ya? Oke, saya simpan dulu. Perhatikan semuanya dulu ke depan sebelum presentasi. Kita coba sama-sama menyamakan persepsi ya terkait dengan hukum Newton. Ada berapa hukum Newton kemarin ya? Ada 3. Izin saya gulung dulu layarnya. Oke, masih ingat nggak kalian dengan hukum 1 Newton? The first Newton laws. The first Newton's laws. Say something about what? In first Newton laws. Inertia. What is inertia? Gimana?
Mempertahankan kondisi apa? Mempertahankan kondisi awal. Gimana maksudnya? If the object in the first condition stay, the object will stay. And when the first condition moving, the object still moving. Selama gaya yang bekerja sama dengan berapa? 0, betul sekali. Jadi konsep dari hukum 1 Newton adalah mempertahankan kondisi awal. Jika awalnya benda diam, akan tetap diam. Jika bendanya bergerak, akan tetap bergerak. Tapi selama jumlah gaya yang bekerja sama dengan, terus gimana kalau sekarang gayanya nggak sama dengan 0? Gimana kalau gaya tidak sama dengan 0? Benda bisa bergerak nggak? Bisa. Yang awalnya stay, bisa gimana? Bisa moving, bisa bergerak dua hal. Dipercepat atau diperlambat. Oke, lanjut. Kalau yang awalnya moving bisa apa? Bisa stop, gitu bukan? Nah, berarti muncul besaran baru namanya dipercepat atau diperlambat. Apa istilah dipercepat atau diperlambat ya? Acceleration. The symbol of acceleration is A. What is the formula for acceleration? A is equal with force divided by m. Okay, this is the formula for the second Newton laws. What is A? Anyone knows about A? Akselerasi. Acceleration. What is the unit for acceleration? Meter per second square. What is F? Force. What is the unit force? Newtons. Yes. What is M? Mass. What is the unit for mass? Kilograms. Kalau saya buatkan segitiga formulanya, boleh saya tahu? Yang di atas apa? F. Kemudian di bawah? E dan? Kalau saya mau mencari force, what is formula untuk gaya? A time with mass. What is the formula? Mass. Force divided by A. It is the first and the second Newton laws. Semuanya paham? Ada yang masih belum paham? Nah, hukum roket air, hukum berapa Newton ya? Hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton bicara tentang apa ya? Action and reaction. Oke. The third Newton laws. Something about action and reaction. Bisa ada yang menjelaskan maksudnya apa ya aksi reaksi ya? Gimana Novel? Kalau ada aksi pasti akan ada reaksi. Arahnya gimana? Berkebalikan. Besarnya gimana? Sama, kalau saya ngasih aksi 50 Newton ke kanan, reaksinya berapa Newton? Ke kiri berapa? 50 Newton. Aksi dan reaksi. Besarnya gaya aksi sama dengan gaya reaksi, tapi arahnya berbeda. Makanya pakai tanda minus. Nah, yang kemarin kita pelajari adalah sesuatu yang terkait dengan the third Newton law, something about action and reaction. Apa itu? Roket air. Gitu kan ya? Konsepnya sudah kalian dapat. Kita nge-review aja tadi. Kemudian kalian juga sudah mengaplikasikan dalam sebuah kerjaan roket air. Hari ini kita akan coba presentasi ya. Kita akan coba presentasi untuk mengetahui gimana sih aplikasinya. Nanti setelah presentasi kita tanya jawab. Setelah itu kita akan nge-review materi menggunakan beberapa soal dalam kuis saya. Paham kayak gitu? Bisa kita mulai? Oke, kelompok yang pertama akan presentasi. Yang laki-laki atau perempuan dulu nih? Laki-laki dulu. Oke, dipersilakan pada perwakilan kelompok laki-laki. Kasih aplaus dulu untuk mereka. Oke, mohon maaf. Silakan kelompok Novel. Ya, hiburan ya sedikit ya. Ya. Silakan Novel dan Fikar. 1, 2, 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari roket air kami. Pertama kami akan memperkenalkan diri. Saya Noval. Saya Fikal. Dan kami dari kelompok 1. Jadi waktu hari Rabu kemarin kita membuat roket air ini. Pertama ada bahannya yaitu ada Play-Doh, ada botol soda, dan ada infraboard. Infraboard. Dan kita menggunakan botol soda karena tebal. Setelah itu menggunakan infraboard agar tidak gampang patah dan tidak layu. Setelah itu ada pemberatnya yaitu Play-Doh biar pas terbang nggak kemana-mana. Nah, setelah itu waktu hari Rabu kemarin kita juga udah ngetes dan alhamdulillah lancar dan bisa dilihat dari video ini. Oke, mau ada yang tanyakan dulu atau lihat presentasi dulu? Presentasi dulu, oke, presentasi dulu. Boleh agak sedikit ke samping? Agar tidak lagi. Itu kelompok 2 tulisan di videonya, terus kita kelompok 1 ngomong pas presentasi. Ini bang. Bukan kelompok itu. Hah? Kita sekelompok sih. Kelompok, tapi waktu itu lo lagi ngambilin infraboard. Iya, yang gue lagi beli infraboard kan. Kenapa gue bilangnya infraboard ya? Infraboard. Yang di situ merah, ini kuning. Itu yang di sana Itu merah, ini kuning. warnanya merah, itu warnanya Ininya kuning, kita hijau. ketuker ya. Loh, itu kuning, tadi kuning. Nggak ada gua. Semuanya merah. Kita udah kulit. Licina. Gue ngomong dari tadi kedengeran nih. Sarita pakai tenaganya Sarita. Kenapa? Harus ditutup. Biru enggak? Ada yang dari Cina ya? Dari Cina. Enggak, tadi gue lagi main lompat tali sih. Ini ada closingnya ya, ntar ya. Ada gue. Itu salah lagi nariknya, Bu.
Oke, kelompok kita ya kelompok 2 berhasil karena pakai pesawat dari kita berhasil terbang sejauh 30 meter lebih. Oke, kasih aplaus untuk mereka semuanya. Makan. Ya. Mungkin Sebelum di closing sama kelompok 2 kamu, kayaknya coket air kamu ketukar. iya. Ini warna merah tuh. Nah, kayak ketukar. Ini punya siapa? Kamu pegang. Oke, ada yang mau bertanya nggak ke mereka? Mungkin dari kelompok perempuan? Isya mau bertanya, Isya? Ada kesulitan nggak pas? Val, agak depan, Val. Saat ngeluncurin Agak ke depan, Val. Nah, iya. Gimana, Isya? Ulang lagi, Isya. Ada kesulitan nggak pas ngeluncurin atau nggak pas ngebuat roket air? pas ngebuat sih kayaknya nggak ada, tapi pas ngeluncurin mungkin cuma pas ngitung volume airnya harus berapa, terus tekanannya berapa, terus mungkin buat ngamanin lapangannya biar aman pas ngeluncurin, mungkin itu aja sih. Kalau pas buatnya aman-aman aja. Oke, berarti kesulitannya adalah ketika uji coba ya? Boleh tahu nggak berapa kali percobaan yang kamu lakukan sampai dapat nilai volume airnya tepat, tekanan udara tepat? Kayaknya 2 atau 3 kali. 2 atau 3 kali. Oke, kasih plus untuk mereka. Kasih plus untuk Aisyah juga. Ada lagi yang mau bertanya? Saya mau bertanya sekarang. Iya, sekarang saya yang bertanya. Di mana letak penerapan hukum 3 Newtonnya, aksi reaksi? Saat Coba dikasih keterangan sama itunya, sama raketnya gimana? Aksi mana, reaksi mana? aksinya itu pas di alatnya itu kan ditarik. Hmm. Nah, itu airnya kan dia ngeluarin air ke sini, terus reaksinya ke sana. Oh gitu. Terus fungsinya tadi Sarita mompa itu yang kuat banget pompaannya itu? Buat dapet tekanan yang Tekanan apa? tekanan angin Tekanan angin. Berarti tekanan angin dan air itu sebagai aksi atau sebagai reaksi? sebagai aksi. Sebagai aksi. Oke, kasih kesempatan kalian untuk sedikit menyimpulkan ya. Berarti kalau dikasih tekanannya lebih besar, aksinya lebih besar atau lebih kecil? Besar. Kalau aksi lebih besar, reaksi semakin Besar. besar. Paham kayak gitu nggak? Jadi letak hukum 3 Newton dalam roket air tadi ya, aksi dan reaksi ada pada tekanan air dan tekanan udara. Bisa dipahami seperti itu? Bisa. Oke, kasih plus untuk kelompok 2. Silakan closing. Silakan closing. Mungkin itu saja dari presentasi kami. Saya Noval Saya Fikar. dan kami dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi Kamu tuh kelompok 1 atau kelompok 2 sih? 1 dan 2. Oh, 1 dan 2. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kasih aplaus yang baik untuk mereka semuanya. Sebelum masuk ke sini ya. Oke, sebelum masuk ke sini sebentar. Nah, boleh pinjam roket airnya, Noval, Fikar. Sip. Perhatikan deh. Tadi dia sudah menjelaskan ya, kelompok 2 ini sudah menjelaskan terkait dengan konsep aksi reaksi yang terdapat pada roket airnya. Tadi lupa ada yang nanya, ini apa sih plastisin? Play-doh atau plastisin untuk apa sih fungsinya? Ada yang tahu? Ya, pemberat. Kenapa harus berat, Sar? Nggak meliuk-liuk. Oke, dia berat itu untuk membuat roketnya bisa terus menerjang angin gitu ya. Oke, berarti kalau nggak ada ini, ada kemungkinan gerakannya tidak lurus. Ketika berbenturan dengan angin, bisa jadi dia berbalik arah. Oh gitu. Oke, sip. Kasih plus untuk Sarita. Lanjut ya, kelompok yang berikutnya, karena kita hanya punya 2 kelompok. Kelompok berikutnya ada kelompoknya Sarita ya, yang akan maju. Sarita sudah siap? Silakan Sarita untuk segera maju. Kasih plus untuk Sarita. Boleh, Syar? Dipegang dulu atau Aisyah? Ya, ada ke sini, dibuka. Silakan. Agak ke depan. Kelompok 1 berarti. Oh, 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Alaina Dan saya Syarita. dan teman-teman kami ada Keisha, Feli, Naila, Hanandia dan yang lainnya.
Kami ingin mempresentasikan hasil percobaan roket air kami dan beserta penjelasannya. Jadi di roket air ini kita merakit bareng-bareng. Kita milih botol soda karena botol soda tuh lebih tebal daripada yang mineral. Nah, lalu kita memakai plastisin sebagai pemberat untuk roketnya biar terbangnya nggak berbalik arah dan tetap lurus. Lalu kita memakai infraboard biar terbangnya biar seimbang juga terbangnya saat terbang, karena infraboard juga lebih tebal daripada kardus biasa. Ya. Nah, kita juga pakai 3 biar seimbang biar semuanya, seimbang semua sisinya. Nah, roket ini kami sempat coba Membuat videonya, ada proses pembuatannya juga. mari kita lihat percobaannya. Selamat menyaksikan. Oke, terima kasih. Kita saksikan kelompoknya Sarita dan Raisya ya. Udah berapa lama gitu? Masih nggak ada. Gitu. Record 320. Hah? Oke, kasih aplaus untuk kelompok mereka. Silakan. Itu dia hasil percobaan kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mereka kembali ke tempat duduknya, ada yang mau bertanya dulu gak? Silakan. Ada kesulitan apa saat meluncurin atau bikin? Saat luncurin itu yang bisa dilihat di video, roketnya malah Sempet terbang ke atas gitu. ya. Gara-gara apa? Untuk Gak ditahan pas mau luncurinnya, jadi Launchernya ya? launchernya nggak Launchernya. ditahan. Launchernya nggak ditahan, jadi naiknya ke roketnya terbang ke atas, bukan ke lurus di depan. Oke. Berarti ketika itu terjadi masalah menurut kamu ya, solusinya apa menurut kamu? Solusinya itu Ditahan. Ditahan nozzle-nya. Oke. Terima kasih banyak. Kasih aplaus untuk jawaban mereka. Ada lagi yang mau bertanya? Ella, mungkin ada yang mau bertanya, Ella? Mungkin dari saya ya. Pertanyaannya gini. Ketika kamu uji coba, tadi kelompoknya Novel yang sebelumnya adalah dia coba sampai 2 atau 3 kali untuk mengetahui berapa sih ukuran volume air yang tepat, berapa sih tekanan udara yang harus digunakan, sampai nanti menghasilkan loncatan aksi dan reaksi yang baik gitu kan. Kalau kelompok kamu gimana? Kalau yang hasil percobaan pertama sih takarannya udah pas, tapi kayak ke atas gitu, jadi kita coba lagi untuk percobaan yang kedua, jadi kita hasilnya 2 kali. 2 kali. Kenapa kamu pilih loncatan sudutnya yang nggak ke atas, malah ke bawah? Ya mau coba aja yang kalau misalnya lurus kayak gimana. Oh, berapa meternya ya, berapa besarnya. Tapi dapat konsep akselerasinya kan? Dapat. Oke, boleh jelasin nggak akselerasinya di mana? Aksi reaksinya itu pas airnya yang
keluar ke belakang Nah. dan dimasukin air. Nah, reaksinya tuh roketnya terbang lurus. Terbang lurus ke. Oke, terima kasih banyak. Kasih aplaus untuk kelompok ini. Bagus ya semuanya. Boleh silakan duduk lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi sekali lagi konsepnya adalah Baim sudah paham ya Baim ya terkait sama hukum 3 Newton yang ada di roket air. Ella, ada yang bertanya lah, apa fungsinya fin ini nih? Sayap ini apa ya fungsinya ya? Apa Hafik? Stabilitas, menstabilkan ketika terbang. Kenapa 3? Kenapa nggak 5? Kenapa kebanyakan? Oke, lebih mudah untuk jatuh. Sekarang dibuat 3 seperti ini dengan bentuk yang seperti ini. Ingat loh, ada ukuran yang namanya body streamline. Lihat body streamline semuanya ya. Fungsinya untuk apa sih body streamline ini? Memecah udara yang ada di hadapannya atau di depannya. Paham kayak gitu? Karena hambatan udara juga membuat gerak roket ini jadi lebih sulit. Paham ya? Nah, sekarang sudah dengan ini semua, saya sudah akan menilai proses assessment keaktifan kalian ketika berdiskusi. Boleh sekarang buka Google Classroom-nya. Lihat di sana. Di sana ada LKPD. Ingat ya, di class assessment. Di sana ada, saya boleh buka di layar saya sebentar. Google Classroom. Nah, ini dia. Di tugas kelas, kalian lihat ada the third Newton laws. Kemudian di sini ada lembar kerja peserta didik. Oke, lembar kerja peserta didik boleh dibuka. Di sana ada beberapa hal yang harus kalian isi sebagai laporan hasil uji coba kalian, hasil perakitan kalian hingga presentasi kalian. Sementara saya akan melakukan proses penilaian kinerja kalian dari HP saya. Oke, di mana isinya? Di sini. Di bagian bawah sudah dibuka. Di bagian bawah sini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian isi. Nah, sudah banyak yang aktif di sini ya. Sudah banyak yang masuk. Kemudian, nah ini dia yang harus kalian lakukan adalah ini. Menjawab beberapa pertanyaan yang ada di LKPD. Contoh, kenapa harus dipasang nose cone ya? Yang tadi saya bilang streamline, body streamline. Apa tujuan pembelian bodi roket dari air soda ya, botol air soda ya, dan lain sebagainya. Itu boleh dikerjakan secara individu dalam diskusi kelompok kecil kalian ya. Saya kasih waktu nggak lama lah. Ini hanya ada beberapa soal, hanya kasih waktu 2-3 menit ya. Paham seperti itu? Oke, silakan. Saya akan mencoba melihat keaktifan kalian saat ini. Total hanya ada, hanya ada 7 pertanyaan. Diskusikan saja dengan kelompok dulu. Coba dilihat Google Classroom-nya sudah dibuka, Adli? Sudah. Oke, boleh dikerjakan. Boleh diskusi sama Adli untuk menjawab pertanyaan yang ada di sana. Fadil coba lihat. Oke, boleh. Afik, boleh diskusi sama Fadil juga. Boleh diskusi sama nose cone ini bagian ini nih, nose cone. Nose cone. Bentuknya seperti cone kan ya, nose cone. Ya. Isinya boleh di tempat lain. Sekiranya bisa diisi. Ya. Apa? Bentuk fin tuh ini. Nih, sayap kamu bentuknya seperti ini. Fin, sayap. Oke lah, betul lah, dijawab lah. Ella malu ketika menjawab. Oke, kita diskusi ya. Sudah 2 menit, kita diskusi sekarang. Boleh dijawab bareng-bareng yang sudah punya jawaban ya. Yang pertama, saya akan lihat nanti respon kalian di Google Form saya. Apa tujuan pemasangan cone berbentuk lancip? Biar bisa? Aerodinamis. Melawan apa? Melawan angin. Membuka lawan angin. Oke, siap. Yang kedua, apa tujuan pembelian bodi roket dari botol air soda? Karena botol soda lebih tebal daripada botolnya. Oke. Karena nanti dimasukin air sama tekanan angin. Berarti bisa menahan itu ya.
Nah, ini botol mineral nih. Boleh pinjam Adli ya. Nih, dia lebih tipis. Kalau dikasih air sama tekanan bisa pecah dia. Nggak bisa nahan itu semuanya. Oke, good. Yang ketiga, apa pengaruh bentuk fin terhadap gerak roket? Kalau bentuk finnya kotak misalnya gitu, sama bentuk fin yang kamu buat seperti trapesium yang di sana, apakah ada perbedaan? Beda. Karena fungsi fin untuk apa? Untuk memecah dan balancing ya, sebagai penyeimbang. Oke, next. Yang keempat, bisa ada yang menjawab di sini? Faktor pendukung dan penghambat proyek pembuatan roket air? Tadi sudah disebutkan ya. Boleh ulang Sarita? Apa faktor pendukung dan penghambatnya? Itu karena kerja sama tim kan. Kerja sama tim. Jadi lebih mudah. Oke. Lalu kalau penghambat itu mungkin karena saat pembuatan ada yang salah gitu, kayak pas digabungin botol sodanya ada yang nggak seimbang. Oke. Lalu saat peluncuran mungkin ada yang terbangnya nggak benar atau tekanannya kurang. Oke, itu penghambatnya ya. Oke, thanks Sarita. Lanjut. Next, pertanyaan nomor 5. Apa saja faktor pendukung dan penghambat menyelesaikan proyek pembuatan roket airnya? Boleh Noval coba ditambahkan. Pendukungnya mungkin ya karena kita udah punya launcher sendiri nih. Oke. Ya. Sama kerjasama juga kan dari sendiri jadinya saat luncurin ada yang bantu. Terus penghambatnya mungkin pas volume tekanan udara atau enggak airnya itu angin kebanyakan atau enggak kurang. Terus pas peluncuran mungkin arahnya yang berat kurang. Karena kemarin di lapangan lagi rame orang ya. Oke, kasih aplaus untuk Noval, keren. Pertanyaan yang ke-6. Ketika uji coba, mungkin Isyah bisa menjelaskan, Isyah boleh cerita sedikit terkait faktor pendukung dan penghambat ketika uji coba. Uji coba itu kemarin hari Rabu ya? Pas peluncuran. Pas peluncuran, betul. Itu hari Rabu ya? Iya. Pulang sekolah ya? Di luar jam pembelajaran ya? Oke, Isyah. Banyak orang gitu kan. Ah. Mungkin kayak jadi harus lebih hati-hati, kita juga milih tempat yang aman gitu. Apalagi saya wanti-wanti jangan nojol saya jangan sampai hilang gitu ya. Jadi kamu pakai sudutnya nggak terlalu tinggi kan ya? Oke, apalagi Syah? Kalau pendukungnya apa Syah? Pendukung Syah? Pendukungnya ya sama sih kayak kerjasama gitu. Kadang kan nanti bakal banyak yang bakal dibutuhin kayak untuk nahannya biar gak ke atas, ada yang memompa juga. Terus juga ada yang narik kan. Jadi kayak butuh banyak orang gitu. Oke, thank you Isa. Kasih Syah pos dulu. Sebagai informasi kalian bahwa kita udah punya launcher baru. Jadi kita udah beli launcher baru dan launchernya jauh lebih enak, nggak pasah ditahan-tahan pakai kaki gitu kan, tarik-tarik, tinggal pakai V-brake rem sepeda, plak, cush, meluncur. Jadi mungkin next kalau kita mau meluncurkan itu udah tidak menjadi faktor penghambat kita ya Isya ya. Terima kasih banyak Isya. Terakhir nomor 7. Mungkin Adli bisa bantu saya Adli mengatasi hambatan yang ditemui selama proyek pembuatan roket air. Hambatan-hambatannya kan kalau misalnya kita ngelakuin kesalahan, kita belajar dari kesalahan. Terus kalau kita juga kalau ada hambatan kita juga nyelesainnya bareng-bareng kerjasama. Jadi hambatannya adalah kalau ada masalah, kamu belajar dari masalahnya gitu kan ya. Kemudian kalau misalkan masalahnya nggak bisa di-handle sendiri, bisa dengan kerjasama tim. Tapi masalah apa yang paling kamu sering temuin ketika pembuatan proyeknya? Pas kayak botolnya pas mau digabungin nggak pas, itu agak miring gitu, kita kerjain bareng-bareng. Kita semua silinder berarti ya. Gimana dengan proses rekaman, editing? Apakah itu nggak ada masalah? Ada sih, saya ngeditnya lumayan lama banget ekspornya. Kenapa? Besar? Lumayan besar banget. Karena pakai handphonenya Leon kemarin ya? Oke, iya nggak apa-apa. Tapi aman ya? Aman, oke. Satu lagi, terakhir. Mungkin ada yang mau kasih kesimpulan terkait sama apa yang kita lakukan. Kok hukum 1, 2, 3 Newton malah pakai roket air? Kesimpulan kayak gimana? Boleh dong Ella? Gimana lah pembelajaran hari ini lah menurut kamu lah? Selama seminggu kemarin. Belajar dari konsep, kemudian kita ngerancang proyek pembuatan roket air, sampai uji coba, sampai presentasi hari ini. Menurut kamu gimana konsepnya ya? Ada yang kurang lebih dengan materinya, jadi pas pembuatan atau peluncuran itu suka ada yang bilang ini gimana ya caranya, tadi gimana gitu. Tapi secara keseluruhan semua bisa dihandle. Gimana cara menghandle-nya? Kalau itu yang pasti di satu kelompok harus ada minimal 3 orang yang ngerti.
Oke. Jadi bisa yang nggak tahu. Sharing ya. Oke, terima kasih banyak, kasih aplaus untuk Ella. Itulah konsep pembelajaran hari ini. Jadi kalian yang membangun semua pemahamannya, saya memfasilitasi kalian. Mulai dari apa yang dimaksudkan dalam the first Newton laws, the second Newton laws, sampai the third Newton laws. Paham seperti itu? Ada yang masih belum paham nggak konsep 1, 2, 3 Newton? Sudah paham semuanya? Sudah paham semuanya? Oke, kita sekarang coba dengan quizzes. Satu soal quizzes untuk kalian sebagai penutup ya. Sebagai penutup, sebelum kita selesaikan semua pembelajaran kita hari ini, kita next ke PAS. Ingatlah slide-nya ada PAS ya. Karena ini materi terakhir di semester 1. Boleh saya tahu, nge-review sebentar. Pertama kali kita ngebahas materi bab apa ya semester ini? Digestive system. Kemudian yang kedua, plant processes. Yang ketiga, circulatory system. Yang keempat, Newton laws. Ada satu lagi, motion system. Injury in our motion system. Jadi ingat, ketika nanti kalian PAS, kalian akan membuat sebuah menerima semua soal yang sudah kita pelajari semuanya. Sukses untuk kalian semua nanti ya. Oke, sekarang perhatikan dulu, ada di Google Classroom kalian juga. Sebentar, cari dulu. Sudah ada di sini ya. Oke, saya presentasi dulu. Yuk kita kerjakan quizzes. Lelah ya. Говорят, что если кто-нибудь икает, это значит, что его кто-то вспоминает. Если это в самом деле так, то прошу меня не вспоминать никак. Что такое каждый миг, только эк, и откуда он возник, этот эк, и откуда он возник. Одолели и этим, надоели и этим, и не петь, не говорить, стали все заики. Подскажите способ не икать, нету больше моих сил его искать. Что такое каждый миг, только эк, и откуда он возник, этот эк, и откуда он возник. Что такое каждый миг, только эк, и откуда он возник, этот эк, и откуда. Hafal? Selesai? Sudah? Afik sudah? Belum. Oh, belum. Udah. All done. Kita review boleh ke depan sebentar? Leaderboard. Kita lihat leaderboardnya siapa nih. Wah, Fadil, Zulfikar, Alaina, 17 Kai siapa ini? Ella, Afik, Baim. Oke, kita lihat yuk. Let's go. For the first question, perhatikan semuanya ke depan. Apa jawaban ini ya? Thrust. Oke. The force of water pushing outwards that make your rocket launch from the platform is thrust. Oke, next. What is the answer for this question? Air resistance. You got it. Nomor terakhir, which the Newton third laws? For every action force, there is an equal and opposite reaction force. Ya, terima kasih banyak. Berarti kalian sudah paham dengan materinya ya. Sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya? Paham semuanya? Nanti penilaiannya sudah ada muncul di Google Classroom kalian, ada di Google Form yang saya akan kirim ke kalian. Selanjutnya, kita akan tutup kelasnya dengan berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Dipersilakan berdoa. Tapi diingatkan ya,
bahwa materinya adalah materi aplikasi yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Paham seperti itu? Sebagai contoh, hukum 1 Newton. Ketika saya berdiri nih di atas Transjakarta, karena kita ada di Jakarta, kemudian ngerem mendadak bisnya, tubuh saya akan dorong kemana? Ke depan. Karena inersia mempertahankan kondisi awal. Ketika digas mendadak, tubuh saya kemana? Ke belakang. Hukum berapa Newton? Hukum berapa Newton? Hukum inersia 1 Newton. Hukum 2 Newton ada percepatan. Hukum 3 Newton aksi dan reaksi. Contoh aksi reaksi selain gerak roket apa lagi ya? Ada yang tahu nggak? Mobil di mananya? Di gas terus maju. Berarti ada di putaran bannya ya. Putaran bannya ke belakang, majunya ke depan. Oke? Bisa dipahami semuanya? Paham semuanya? Oke, terima kasih banyak Adli. Silakan untuk pimpin doa Adli. Ya Adli. Are you ready? Are you ready? Yes. Greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's pray together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Firuka wa atubu ilai. Amin. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Salam untuk orang tua kalian semuanya. Sehat selalu. Have nice. Epitra Tambah Remix. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Ku sayang, ku cinta, tanpamu apa jadinya aku? Satu. Happy Muara.